Shalom, 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 shalom. Selamat berbahagia bagi sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Puji Tuhan pada kesempatan sore hari ini kali pertama Kanuru mengundang seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dalam masa hidupnya, dalam usia mudanya. Tuhan tangkap ia dari kehidupannya selama ini sebagai seorang preman. Dan kini ketika Tuhan menangkap dia, dan Tuhan membentuk dia menjadi bejana yang begitu indah di tangannya. Kini ia dipakai secara luar biasa di dalam pelayanan yang ada untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kesaksiannya saudara sungguh luar biasa. Saya yakin kita pasti diberkati, kita pasti didorong untuk mengambil bagian di zaman ini, di generasi kita, menyelamatkan sebanyak mungkin orang lewat pelayanan kita. Oleh karena itu malam hari ini kita sambut Bro Pastor Alvaro Aluseda bersama dengan sahabat Kanuru. Shalom Pastor Alvaro Aluseda. Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Pastor nampak segar sekali setelah setelah saya perhatikan ya di halaman Facebook, melakukan pelayanan sampai di pedalaman dan akhirnya kini sudah kembali ke kota. Bagaimana kabarnya Pastor? Puji Tuhan sehat-sehat ini karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Ya, kalau boleh tahu, Pastor Alvaro Aluseda saat ini ada di mana ini? Sudah di mana sekarang? Sekarang sudah ada di Manado, tepatnya di Jalan Rike. Mantap. Yang kemarin itu pelayanan di mana, Pastor? Yang kemarin itu ada di Desa Jiko di Bolmong Timur, kira-kira 4 jam dari kota Manado, tapi masih Sulawesi Utara. Wow, keren, keren. Baik, mungkin banyak teman-teman Kanuru, sahabat Kanuru yang sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kesaksian dari Bro atau Pastor Alvaro. Oleh karena itu, kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya malam hari ini untuk menyapa sahabat Kanuru. Mungkin bisa memperkenalkan diri lebih detail lagi, atau juga mungkin ada hal-hal lainnya yang belum kita sempat tadi dalam intro. Bro Alvaro, waktu sepenuhnya saya serahkan secara santai. Silahkan Bro memulainya. Jangan terpikirkan dengan komentar-komentar yang ada. Memang di mana-mana selalu ada komentar yang demikian. Oke. Mari kita berikan waktu kepada Pastor Alvaro. Silahkan Pastor. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Dan hari ini saya mau menyapa dulu setiap rekan-rekan yang ada di program Kanuru yang ada. Biarlah setiap kesaksian maupun pengalaman hidup menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada, terutama yang lagi nonton di streaming hari ini. Nah, saya mau bagi kesaksian atau pengalaman hidup yang bagaimana Tuhan tangkap saya secara pribadi. Memang latar belakang mantan preman atau penjahat, seorang penjahat. Tapi saya bersyukur karena anugerahnya yang besar, karena kasih setianya, kasih agape yang rela mengorbankan diri untuk saya dan saudara, terutama untuk saya secara pribadi. Saya mau bersaksi bagaimana ketika kehidupan saya. Waktu itu memang saya seorang mantan preman. Saya terlibat dalam pembakaran rumah, saya terlibat di dalam uang palsu, dan juga saya terlibat di dalam tarkam atau antar kampung, perkelahian antar kampung. Nah, di mana di titik itu saya langsung dicari sama polisi, DPO atau daftar pencarian orang, yang memang saya terjun di dunia premanisme. Bagaimana kilasnya saya menyaksikan hari ini, bahwa memang waktu umur 10 tahun saya sudah ditinggalkan seorang ayah. Jadi waktu umur 10 tahun saya kurang mengalami kasih seorang ayah.
Dan kalau saudara tahu betul kalau ditinggalkan seorang ayah, memang kehidupan jadi bebas karena memang bukan ibu nak perhatikan, tapi memang kalau seorang ayah dia menyayangi, mengayomi, artinya lebih ada figur seorang bapak lebih luar biasa karena saya lihat tetangga saya ketika dia punya figur seorang ayah menuntunnya sampai sukses dan itu timbul di dalam hati saya benar bahwa memang saya kurang kasih seorang ayah. Nah, singkat cerita, ketika waktu berjalan, waktu berlangsung, saya pengen dihargai, saya pengen dihormati, saya hanya melihat situasi lingkungan, mungkin kemungkinan lingkungan juga berpengaruh, karena di mana lingkungan saya tinggal memang itu eh, minum, pemabukan memang di mana-mana, karena sangat bebas ya di mana saya tinggal, tepatnya di Jalan Samrat, Tulangi, nomor 20. Kalau saudara pernah ke sana, di Manado tepatnya, di situ memang orang bilang orang Sangir atau kampung Sangir. Jadi kalau dari pulau memang suka mabokan, nah, begitu. Suka minum minuman keras. Nah, singkat cerita, memang terbawa dalam lingkungan yang buruk, lingkungan yang parah, sehingga satu titik saya bilang tadi, saya DPO, terjun dalam dunia preman, DPO, jadi daftar pencarian orang. Kalau cuma TO kan target operasi. Kalau DPO, daftar pencarian orang, memang setiap wajah saya ada di anggota polisi. Bahkan yang cari saya tidak bangga ya latar belakang saya. Tapi saya bangga punya Yesus yang bisa ubah hidup saya dari gelap ke terang yang ajaib. Singkat cerita, waktu memang saya dicari sama polisi, saya bilang sama istri, saya sudah berkeluarga, nama saya Marcel Alvaro Aluseda, sudah punya satu orang anak, itu pun kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya singkat cerita, waktu saya bilang sama istri, saya mau lari dari Manado karena saya dikejar, saya juga punya riwayat-riwayat hidup yang punya latar belakang preman yang pastinya pernah masuk dalam penjara tahun 2010, terlibat berbagai kasus juga. Saya masuk di dalam, waktu saya masuk, saya di dalam, orang tua saya meninggal. Nah, saya sangat stres, ketika itu saya punya prinsip, kalau so hidup seperti ini, saya cemplungkanlah diri. Jadi preman, jadilah preman. Kalau mati, matilah. Seperti itu prinsip saya. Pikiran saya memang sangat pendek waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika saya keluar, bukan saya berubah hidup saya lebih jadi beringas lagi. Makanya saya DPO, daftar pencarian orang. Waktu itu saya bilang sama istri, saya mulai dari Manado. Dia bilang oke, karena dia tahu juga saya sudah posisi buron. Dia bilang mau lari kemana? Saya bilang saya mau ke Bali, tapi saya mau ke Jakarta dulu. Tujuan ke Bali, tapi saya mampir ke Jakarta dulu. Karena saya seorang DPO, saya tidak bisa pakai pesawat, sudah ke Bandara Soekarno, ke Bandara maaf kata, ke Bandara Samratulangi. Jadi saya pakai jalan laut waktu itu, alternatif laut. Jadi karena saya sudah DPO, daftar pencarian orang, wajah saya sudah ada di setiap anggota polisi, dan saya tahu di bandara itu banyak intel yang cari saya karena saya dicari khusus sama tim Suspolda waktu itu. Nah, singkat cerita, istri oke, kita ambil keberangkatan jam 3:30 pagi waktu itu. Kira-kira perjalanan 7 hari lamanya. Dari Bitung, Gorontalo, dan sampai di kota Jakarta. Nah, ada itu pepatah kuno dibilang begini, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Artinya di Jakarta memang hidup merana. Satu satu hal yang saya harus lakukan karena kurang pengalaman pekerjaan, posisi juga lagi buronan, dengan terpaksa saya kerjakan istri saya sebagai seorang penari striptis, maaf kata, atau lebih vulgar dibilang penari telanjang. Nah, saya bersaksi ini karena bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Banyak hal yang dia lakukan di dalam hidup saya. Banyak mujizat yang dia lakukan dalam hidup saya. Saya mau katakan dia dahsyat. Dia hidup dan berkuasa. Dia selalu ada. Waktu itu saya tiba di Jakarta. Saya kerjakan dia sebagai wanita malam, yang seharusnya sebagai suami harus mengasihi dia.
Seharusnya sebagai suami harus menyayangi dia, tapi karakter-karakter seorang suami nggak ada waktu itu. Dan singkat cerita, pulang bawa uang, saya biarkan dia bersama laki-laki lain, bersama om-om. Dia cuma punya kerinduan untuk menyenangkan hati saya karena dia sangat sayang sama saya. Dia suka kehidupan kita sama-sama terus walaupun ada masalah apapun. Saya tahu dia wanita yang setia. Dan singkat cerita, waktu di Jakarta posisi tertekan juga karena buron, saya bikin masalah. Saya bikin kasus juga di sana. Saya telepon teman saya yang ada di Bali, dia bilang, lari saja ke Bali, kalau di Bali aman. Bali bebas. Waktu itu saya bilang, saya juga dijaga di Bandara Soekarno-Hatta. Di Sulawesi Utara juga saya dijaga. Karena posisi tertekan juga kekhawatiran saya alami. Saya juga dijaga di Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Waktu itu jalan alternatif satu-satunya saya telepon teman saya, dia bilang kamu ke Rawamangun saja. Kalau ke Rawamangun ada terminal di sana. Saya memang di Jakarta memang saya nggak tahu apa-apa di sana. Sulit. Waktu itu saya hanya ikut petunjuk teman yang ada di Bali. Dia bilang 2 hari 2 malam perjalanan. Dan saya naik bus dari Jakarta ke Rawamangun. Dari Jakarta ke Bali. Waktu saya tiba di pelabuhan Bali, saya dari Manado saya sudah buat 2 KTP, KTP Manado dan KTP Bitung. Bitung itu daerah Sulawesi Utara yang ada di bagian barat mungkin. Pokoknya dia bagian pelabuhan. Jadi Pak, saya bikin 2 KTP. Waktu itu memang tahun 2011 top-topnya teroris yang masuk di Bali, Pulau Bali. Jadi siapa masuk Bali, siapa yang masuk Pulau Bali harus diperiksa. Waktu itu pas ada di pelabuhan Bali, tiba dari Jakarta ke pelabuhan Benoa. Bukan. Ada yang pelabuhan penyeberangan yang dari pelabuhan apa itu? Pelabuhan apa itu yang ada di antara Lombok. Pokoknya bukan antara Surabaya dengan itu mesti naik Gilimanuk. Gilimanuk. Dia mesti pakai ferry ke sana. Jadi bus naik di ferry. Nah, waktu itu naik di ferry kurang lebih setengah jam, kurang lebih berapa jam saya tidak hitung. Saya juga dalam keadaan ketakutan waktu itu. Tiba saya di Bali kan harus diperiksa. Singkat cerita, waktu saya diperiksa, saya bilang sama driver karena mau dekat pos pemeriksaan, saya bilang sama driver bus, saya bilang saya tidak punya KTP. Karena itu driver tanya KTP. Saya bilang saya tidak punya KTP. Waktu itu saya bohong. Karena kalau saya kasih KTP saya 2, pasti saya ditangkap di sana. Ada pemalsuan KTP itu dicatat di belakang KTP, tindak pidana. Singkat cerita, saya bayar itu driver. Dia sembunyikan saya di belakang toilet karena 2 hari 2 malam perjalanan, jadi bus itu ada toilet di belakang. Saya sembunyikan di belakang toilet, sebenarnya tempat tidurnya driver, tempat istirahatnya driver. Waktu itu saya disembunyikan dan saya dengar langkah kaki anggota polisi. Dia tanya sama driver, ada orang nggak? Ya bohong, yang lain udah turun. Sudah nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Singkat cerita, dan saya lolos di situ. Teman-teman yang ada di Manado juga buron kasus pembunuhan. Mereka juga dari Manado lari di Bali, mereka yang tampung saya di sana. Waktu itu saya berkarya di Bali dengan tujuan juga yang sama seperti di Jakarta. Karena memang kebutuhan ekonomi yang harus saya alami. Kebutuhan ekonomi saya harus alami, dan juga yang kedua, memang saya belum mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Memang saya Kristen dari kecil, tapi Kristen tanpa pertobatan. Yang Tuhan inginkan Kristen bertobat. Singkat cerita, waktu di Bali, saya kerjakan di salah satu diskotik di sana. Istri lagi saya kerjakan. Istri saya Muslim. Jadi dia orang yang tidak percaya. Asalnya dari Bugis. Singkat cerita, pulang malam juga saya bawa kenikmatan secara duniawi saya alami waktu itu. Sehingga satu titik ini
merupakan perjumpaan pribadi saya dengan Yesus Kristus. Di mana memang kalau di Bali luas, bebas, saya berkarya bebas, minum bebas, pakai sabu bebas juga di sana, karena kita punya link-link di sana. Ekstasi juga, Inex. Waktu itu saya lagi konsumsi narkoba, kurang lebih berapa hari saya minum juga alkohol. Waktu saya minum alkohol, lagi nunggu istri saya pulang dari kerja malam atau pulang dari diskotik, saya terbaring. Waktu itu dada saya agak kejepit yang sebelah kiri, dia kejepit. Waktu itu saya nggak tahan sama sekali. Istri belum pulang, saya minum sama rekan-rekan Manado. Terus mereka tanya kenapa Alfa. Nama alias saya dulu Akeo. Jadi mereka panggil nama buron saya dulu Akeo. Nggak tahu istilah dari mana. Mereka cuma panggil. Mungkin ada, saya pernah dengar ada seorang mafia yang bernama Akeo yang ada di Jepang. Seperti itu, mereka panggil Akeo dan mereka bilang langsung, kenapa Akeo, kenapa? Saya bilang saya nggak tahu waktu itu, memang dada saya kejepit. Saya bilang sama mereka bawa saya ke rumah sakit. Memang waktu itu waktu ketakutan sekali saya alami. Waktu saya alami hal yang demikian, saya suruh bawa mereka ke rumah sakit, mereka takut. Nah, tiba-tiba istri saya datang, dia langsung tanya kenapa, saya bilang sudah nggak tahan sama sekali. Sesak napas, dia sudah jepit di dada sebelah kiri. Dan dibawalah saya pakai mobil bersama istri. Waktu itu saya tahu jam 3 kurang lebih. Jam 3 pagi pas istri pulang kerja. Dibawa di rumah sakit umum yang ada di Bali. Nah, kalau saudara yang ada di Bali juga menonton program ini, Rumah Sakit Sangla namanya. Waktu saya dimasuk di ruang UGD atau IGD, gawat darurat, waktu itu saya hanya lihat ventilasi atau plafon rumah sakit sama lampu terang. Begitu saya lihat ke atas, saya hanya melamun kayak gitu. Saya melamun, saya lihat, terus pikiran saya ada intimidasi begitu, ketakutan pokoknya. Takut sekali waktu itu saya. Kamu mau matilah, itu yang terprogram di dalam pikiran saya. Kamu mau mati, kamu sudah tidak ada harapan, kamu sakit sekarang ini, seperti itu, intimidasi di dalam pikiran saya. Saya itu hanya melamun. Waktu itu dokter ambil langkah pertama, saya bilang sudah sakit sekali, saya bilang ada. Dia ambil langkah pertama, dia langsung pakaikan oksigen di ini, terus periksa rekam jantung, dan waktu itu air mata saya meleleh. Dalam keadaan yang tertekan, ketakutan, kekhawatiran, air mata saya menetes. Saya lihat saya punya istri, saya pegang tangannya waktu itu, terus dia pergi ke dokter, dia tanya waktu itu sakit apa suami, tapi dokter belum kasih jawaban. Nanti pertanyaan kedua baru dokter bilang dia kena komplikasi pembengkakan jantung. Nah, seperti itu. Waktu itu saya diperiksa, saya dibawa dari ruang IGD, saya dibawa di ruangan ronsen. Waktu itu saya di ronsen pakai yang saya tahu cuma cahaya. Saya terbaring antara sadar dan tidak sadar. Tapi saya lihat sesuatu, saya lihat dalam suasana hening waktu itu. Cuma mata yang bisa melihat. Nah, singkat cerita, ketika dibawa di UGD atau IGD, waktu itu saya komitmen. Karena di Manado sering diadakan pelayanan-pelayanan penjara, ibadah yang diadakan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Manado. Waktu itu saya memang teringat Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya panggil Tuhan Yesus. Karena cuma itu yang saya tahu. Saya bilang kalau ada kesempatan, kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya rindu jadi saksinya Tuhan. Waktu saya ucapkan hal yang demikian, tiba-tiba ada suara dia datang begini. Alfa, cari aku maka kamu akan hidup. Cari aku maka kamu akan hidup.
Saya kaget waktu itu. Dan saya tahu, setelah saya tahu firman, ternyata ini ada di Amos. Suara ini dia bilang, cari aku maka kamu akan hidup. Saya lihat samping kiri, samping kanan itu tidak ada orang. Saya hanya terbaring. Cari aku maka kamu. Saya langsung lihat istri. Saya bilang begini sama istri. Istri pas ada di samping. Saya bilang saya mau cari Tuhan. Dia kaget kan dia muslim. Dia bilang mau cari Tuhan di mana? Saya bilang saya mau ke gereja. Pokoknya saya mau cari Tuhan, bawa saya ke gereja dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya dan terbaring. Tetapi ketika saya mendengar suara ini, ada kekuatan dari dalam yang dorong saya untuk pergi datang ke gereja. Saya tahu orang Kristen cari Tuhan ke gereja. Waktu itu saya bilang sama istri, karena dia tidak ngerti soal-soal gereja. Waktu itu dia hanya bawa saya ke salah satu pelayan Tuhan yang ada di kira-kira di Denpasar waktu itu. Dia bawa di sana, dia cari teman dulu, sampai ke rumah teman tunjuk itu pendeta yang ada di situ. Dan waktu itu saya langsung berdiri dari rumah sakit. Langkah saya sebelum pergi ke rumah teman itu, saya langsung berdiri dan dokter katakan, hati-hati penyakitmu berhubungan dengan nyawa. Cuma hal itu yang dia katakan, tapi ini rasa keberanian yang dorong ketika saya mendengar suara itu, saya langsung bangkit, saya berdiri, saya tidak pusing lagi kehidupan saya katakan sama istri saya mau cari Tuhan. Karena yang itu yang saya dengar, cari aku maka kamu akan hidup. Waktu itu saya datang, pergi ke rumah pendeta itu, dia bilang besok kamu datang di ibadah untuk didoakan. Saya tidak sabar, saya bilang doakan sekarang Pak, doakan sekarang. Dia bilang besok aja, sabar karena ibadahnya ada nanti besok. Saya akan besok. Besok saya datang ke tempat itu. Waktu saya masuk suasana ibadah. Ini manusia tidak pernah ikut ibadah. Kalau istilah di Manado, kalau masuk ibadah lonceng gereja mau jatuh katanya. Jam gereja mau jatuh, lonceng gereja mau jatuh. Waktu itu saya masuk suasana berbeda. Ketika saya melihat mereka nyanyikan pujian, penyembahan, saya lupa pujian penyembahan apa. Mereka hanya menangis, mereka angkat tangan. Saya lihat ini jemaat-jemaat, baru ada yang satu pemimpin pujian, dia angkat pujian, penyembahan, mari angkat tangan. Saya hanya lihat, waktu itu saya hanya angkat tangan, dan air mata saya jatuh waktu itu. Air mata saya jatuh, kenapa? Saya ingat semua setiap kesalahan, dosa-dosa yang saya lakukan. Dan saya merasa waktu itu saya sudah merasa lega, rasa beban saya hilang waktu itu. Ketika saya masuk terus di dalam ibadah, waktu selesai ibadah, saya izin pulang karena saya sudah temukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Saya bilang ini baru suasana yang berbeda. Saya biasa pakai ekstasi, biasa pakai narkoba atau sabu-sabu. Itu saya rasakan itu sabu-sabu narkoba. Tetapi ini sesuatu yang berbeda yang saya rasakan. Sesuatu yang berbeda, hal-hal yang berbeda. Setelah saya tahu firman Tuhan, saya tahu kebenaran apa yang Yesus berikan. Itu berbeda seperti yang dunia berikan. Itu jauh sekali berbeda. Itu damai sejahtera yang tadinya ada beban di pikiran, ketakutan, kekhawatiran. Waktu itu, ketika saya mau beranjak pulang, satu pendeta tahan, dia bilang begini, saya mau doakan engkau. Waktu dia bilang begitu, saya kaget. Saya langsung bilang, ada apa dengan diri saya? Waktu dia doakan, dia bilang, kalau kamu mau dilepaskan, kalau kamu mau dipulihkan, benar-benar sungguh-sungguh. Yang pertama, mengaku dosamu sama Tuhan. Mengaku sama Tuhan, bukan kepada pendeta. Waktu itu saya hanya menangis dan saya mengaku. Saya minta ampun sama Tuhan setiap dosa yang saya lakukan itu. Saya minta ampun sudah pernah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati manusia. Karena kejahatan-kejahatan yang saya lakukan, saya berdamai dengan Tuhan. Itu rasa penyesalan itu luar biasa waktu itu. Waktu itu air mata saya jatuh, hanya menangis. Itu waktu orang tua saya meninggal, saya tidak menangis. Tetapi ketika saya dijamah dan dilawat oleh Tuhan, saya percaya ini kuasa Tuhan yang menjamah saya dan melawat saya. Karena waktu itu saya rasakan hal itu. Waktu saya rasakan hal itu, saya jatuh. Saya manifestasi, waktu itu terjadi sesuatu di situ. Setelah selesai terjadi, saya tanya sama pendeta, dia bilang, kamu manifestasi kamu. Karena memang dulu saya punya ilmu hitam.
Saya ambil dari Ternate juga, saya ambil dari Manado karena ayah saya juga orang pulau. Kalau orang pulau mau datang di kota katanya kalau kulit tipis artinya kalau tidak ada kebal baik pulang lagi. Makanya saya pakai ilmu. Saya pakai ilmu hitam karena musuh saya waktu itu bukan cuma preman. Musuh saya juga anggota-anggota polisi karena saya diancam waktu itu mau ditembak tim Suspolda. Jadi pikiran saya sudah buntu, sudah putus asa waktu itu. Dan singkat cerita, ketika itu saya didoakan, saya terima sesuatu yang berbeda dan pendeta-pendeta ini berkata seperti ini. Dia bilang, kamu harus dituntut. Kalau kamu rindu jadi saksi, kamu nggak bisa sendiri, kamu harus dituntut. Waktu itu saya bilang, saya siap, saya rindu ingin jadi saksinya Tuhan, saya rindu untuk berubah. Waktu itu proses demi proses terjadi di dalam kehidupan saya. Saya langsung bilang sama istri, karena istri masih kerja di pub, saya ambil keputusan. Saya sudah dengar firman, saya dengar khotbah pendeta tentang perkawinan, mentor saya sharing sesuatu yang tidak berkenan dilepaskan kalau benar-benar menjadi saksi. Memang tidak gampang saudara untuk melepaskan sesuatu, apalagi kebiasaan saya lakukan. Waktu itu yang terjadi di dalam hidup saya biasa pegang uang. Waktu itu Tuhan bilang, sekarang kamu sudah terima Yesus, sudah terima Tuhan. Di dalam hati saya, lepaskan sesuatu yang tidak berkenan. Pendeta juga kasih masukan seperti itu. Jadi saya lepaskan sesuatu. Apa yang pertama? Yang pertama saya harus lepaskan istri saya, supaya bukan lepaskan, tinggalkan. Lepaskan dari pekerjaannya sebagai seorang penari striptis. Jadi saya bilang, saya sudah bertobat. Kalau kamu mau ikut saya, kamu lepaskan setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Itu dia punya gaji itu, haleluya. Ini seorang kehidupan malam ya, wanita malam. Jadi bawa uang, obat-obat apa itu kenikmatan sedunia saya alami. Jujur saya rasakan. Tetapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Saya mau katakan ketenangan hanya ada dalam Yesus. Mazmur 62 ayat 2, hanya kepada Allah saja aku bisa tenang. Singkat cerita, waktu saya bilang begitu, oh dia nggak terima. Dia bilang kalau kamu mau bertobat, kamu bertobat. Waktu itu saya langsung jujur apa yang saya lakukan. Saya pakai perempuan, saya sering lakukan kejahatan. Uang yang saya terima dari dia, saya pakai perempuan. Dan dia nggak terima, dia minta cerai waktu itu. Saya bilang saya sudah dengar khotbah, pendeta bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Oh dia nggak peduli, dia nggak peduli. Waktu itu saya hanya menangis. Saya bilang Tuhan, saya sudah mengerti firman, saya sudah terima kasih karunia Tuhan, saya sudah dijamah, saya sudah diubahkan, saya mau hidup benar. Tuhan, saya mau panggil istri saya. Kalau dia tidak mau, saya hanya mau berjalan bersama Tuhan. Kalau dia mau pulang Manado untuk hidupan secara duniawi, dia mau bebas, dia mau foya-foya, silakan. Waktu itu saya sudah tidak tahan karena tekanan. Waktu itu saya langsung ambil keputusan saya mau sekolah Alkitab. Tetapi Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Waktu itu Tuhan bilang begini, Roh Kudus kuatkan begini di dalam hati saya. Itu istri kamu, apa yang sudah dipersatukan, tidak bisa diceraikan. Haleluya, oleh manusia, dengan alasan apapun. Waktu itu memang tekanan, waktu itu saya bergumul, saya berdoa, bahkan saya menyembah, saya ditendang oleh istri saya. Saya ditendang. Dia bilang, sana kamu sudah bikin kejahatan. Padahal dia dengan laki-laki. Tapi ketika dia dengar keterbukaan saya, dia nggak terima waktu itu. Dan hal yang terjadi ketika itu saya bergumul. Waktu itu saya dulunya seorang preman yang ambil uang istri, yang cuma santai-santai. Kami kawal bos, kami terima uang di sana. Tapi waktu itu Tuhan mulai ajarkan lewat firman-Nya, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat mentor yang tuntun, bahwa tanggalkan kehidupanmu, sekarang kamu mulai hidup yang baru. Waktu itu saya kerja. Saya kerja di Bali, saudaraku. Saya kerja di Bali, itu pun Tuhan yang buka pekerjaan. Mungkin saudara kaget, dari preman, saya jadi tukang cuci piring di Bali. Di Bali saya alami proses kira-kira berapa bulan lamanya. Jadi tukang cuci piring di restoran Italia. Saya bersyukur di Bali walaupun bertato begini. Karena di Bali biasa dengan tato. Katanya seni, saya nggak tahu karena tato ini bukan tato seni, memang tato preman. Nah, tapi kalau dianggap seni ya saya nggak jawab.
Saya bilang, "Yang penting saya mau kerja aja." Haleluya, seperti itu. Waktu saya kerja di Bali dengan sukacita penuh jadi tukang cuci piring, itu manajer saya waktu itu, dia yang panggil saya karena dia lihat mungkin dia nilai saya sudah berubah di Bali. Manajer saya dulu dulu ikut-ikut sama saya, dulu anak buah saya yang di Bali. Dia jadi manajer di sana, di Bali salah satu restoran Itali, dan dia telepon saya waktu itu. Nah, sekarang saya jadi bawahannya dia. Jadi dia dulu saya bentak dia, saya perintah kiri ke sana, saya suruh sini, suruh sana. Sekarang kebalikan, proses hati yang harus saya alami. Waktu itu saya juga bergumul, Tuhan, Tuhan, sehingga satu titik ketika saya dibentak, saya ditekan karena saya mau tolong orang di Bali, saudara. Singkat cerita, ketika saya mau tolong orang di Bali, saya dibentak, saya ditekan. Itu waktu saya masuk ke tempat cuci piring, saya cuci pisau itu panjang segini. Terus intimidasi datang, tikam aja dia dulu takut sama kamu. Dan saya tidak sanggup, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah tinggal di dalam saya. Waktu itu saya langsung komitmen, saya pulang Manado, saya bilang begini, saya mau sekolah Alkitab, saya mau pulang Manado, saya mau bersaksi di Manado, terutama teman-teman saya preman mau dengar kesaksian, kalau saya percaya saya diubahkan, pasti mereka juga akan diubahkan oleh Tuhan. Dan luar biasa, saudara, ketika saya pulang, bukan hal pelayanan saya dapat, bukan kesaksian saya diterima, diundang gereja-gereja, saya ditangkap. Iman percaya saya diuji waktu itu. Waktu itu iman percaya diuji, saya dimasukkan di dalam penjara. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, pasti Tuhan akan bebaskan. Waktu itu iman saya mulai bekerja. Waktu itu polisi yang seharusnya mau tembak saya karena saya seorang DPO, yang seharusnya mau pukul saya, yang seharusnya mau pokoknya hal-hal yang ini, karena mereka tahu saya seorang buronan. Waktu itu saya lihat mujizat. Selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Tuhan. Waktu itu saya lihat mujizat Tuhan, saya ditarik secara perlahan, saya dimasukkan secara perlahan. Berbeda dengan suasana ketika saya ditangkap hal-hal yang dulu tahun 2010. Ketika saya sudah bertobat, saya dilakukan suasana yang berbeda. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Saya tahu waktu itu Tuhan sangat dekat bagi saya. Waktu itu saya diproses, yang seharusnya disidang, yang seharusnya dihukum, saya diproses hanya 2 hari. Seorang DPO, makanya saya sering bersaksi kepada rekan-rekan saya sering bersaksi kepada teman-teman saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Allah yang kita sembah bukan Allah orang mati, tetapi dia hidup. Ketika kita respon panggilan Tuhan, mujizat pasti terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu itu saya sangat tahu Tuhan membela saya. Dan saya dibebaskan dari penjara. Dan Tuhan percayakan. Itu tahun 2014, saudara. Tuhan percayakan sampai sekarang. Di dalam pelayanan, saya mulai melayani di penjara-penjara, mulai melayani di jalan-jalan, mulai melayani ketika teman-teman saya masuk rumah sakit, preman-preman, siapapun yang Tuhan percayakan. Saya mulai adakan terobosan-terobosan. Saya cuma minta Tuhan, kalau Tuhan ubahkan saya tahu ini bukan cuma berhubungan secara duniawi atau ada di bumi, tapi sampai kekekalan. Pasti Tuhan akan ubahkan mereka yang ada di luar sana. Saya juga berjuang, saudara, sampai hari ini. Saya berjuang, jujur saudaraku. Apapun masalah persoalan yang saya alami sampai sekarang saya berjuang. Waktu itu saya melihat mujizat Tuhan. Saya melihat tahun 2010 sampai tahun 2015 itu tingkat kejahatan paling tertinggi Sulawesi Utara, terutama Manado. Penjamretan terjadi, pembakaran rumah, karena saya terlibat di situ. Saya terlibat pembakaran rumah. Itu tingkat kejahatan sangat tinggi. Kalau saudara percaya, saudara bisa klik di Google. Tingkat tertinggi tahun 2010-2015 Sulawesi Utara. Manado tepatnya, karena saya terlibat dan saya melihat perubahan terjadi ketika Tuhan mulai percayakan kami hamba-hamba Tuhan yang punya hati melayani di penjara-penjara, karena preman-preman atau kepala preman-preman yang buat kejahatan itu juga banyak di penjara, dari korupsi, dari penjahat-penjahat, banyak pokoknya. Jadi kami mulai adakan pendekatan dari hati ke hati. Kalau mereka kan dengar kesaksian ada sesuatu yang berbeda. Dan tahun 2015 suasana berbeda. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa klik di Google. Saya juga Tuhan suruh untuk lihat statistiknya. Dan saya melihat itu puji Tuhan. Kenapa? Karena ada terobosan terjadi. Itu preman-preman. Itu 2 orang saya baru kirim di Palembang.
Itu ada sekolah Alkitab sekarang. Sekarang juga beberapa anak-anak didik itu mantan-mantan preman dari PSK, bahkan tahun 2016 itu sudah banyak yang sekolah Alkitab. Mereka sudah jadi pengerja-pengerja di berbagai gereja. Itu 2016 ketika mereka berubah langsung masuk di sekolah Alkitab, langsung ada mentor yang didik. Karena kalau saya biarkan mereka di komunitas yang salah, kita punya latar belakang yang buruk, pasti kita terjerumus. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk melakukan pergerakan-pergerakan ini. Karena Tuhan tidak tinggal diam. Siapapun yang mau, bukan cuma sekedar tahu. Saya mau pesan bagi saudara hari ini. Banyak orang tahu firman tapi tidak mau bergerak dengan Tuhan. Ketika masuk lebih dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan suruh puasa saya 1 tahun. Waktu pergerakan pertama 40 hari, saya sudah dilatih oleh mentor rohani saya dalam doa pelayanan, dalam doa puasa. Pertama saya ditaruhkan di doa untuk bangsa, di doa untuk Indonesia, ditaruhkan untuk pelayanan doa. Belum penginjilan, pelayanan doa dulu dibentuk di doa, dilatih dengan doa puasa. Tuhan mulai bawa di dalam pergerakan penginjilan. Ketika akhir tahun ini, bukan akhir tahun, awal tahun sebelum pandemik ada, pandemik sudah ada di Wuhan itu. Tuhan sudah mulai membawa pergerakan. Tuhan bicara begini, kamu harus bergerak. Kapasitasmu mungkin secara akademis ya tidak begitu ini sama orang-orang yang lain. Tapi Tuhan pasti bela. Itu saya pegang ketika Tuhan berbicara seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Untuk doa puasa 1 tahun saya tidak mampu, Tuhan. Tapi Roh Kudus selalu ingatkan, kalau bersama Tuhan pasti kamu mampu. Bersama Tuhan pasti kamu bisa. Dan singkat cerita, sesuatu yang luar biasa. Waktu itu Tuhan suruh sama saya untuk berkhotbah di jalan. Memang saya sudah pernah berkhotbah sebelum pandemik ada. Saya berkhotbah di jalan, saya berkhotbah di penjara-penjara. Saya sudah pernah berkhotbah, saudara. Tetapi ini momennya ketika pandemik ada, gereja-gereja disuruh tutup, tidak bisa beribadah di tempat yang tertutup. Tuhan buka, Tuhan punya banyak cara. Kami buat ibadah-ibadah yang di luar, dan luar biasa. Itu yang dulunya Polda Sulut cari saya, sekarang mereka kasih surat izin untuk melayani di setiap daerah yang ada di Sulawesi Utara. Haleluya. Artinya apa? Musuh pun akan diperdamaikan ketika kita sungguh-sungguh. Nah, itu yang ada ditampilkan, itu beberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan percayakan untuk kami masuk. Dan mereka sangat diberkati dan banyak orang itu dipulihkan. Haleluya. Ya, dipulihkan bukan berarti ikut saya. Biar mereka gembala, biar ada pengembalaan di setiap daerah. Saya suruh bilang, bangun tim doa, bangun tim penginjilan. Dan luar biasa yang bergerak sekarang di Sulawesi Utara itu kebanyakan preman-preman. Yang bekas-bekas itu kami masuk dan layani mereka di sana. Bahkan yang berapa orang juga, ada 5 orang mereka sekolah di Tentena, ada yang di Palembang. Tuhan mau terobosan terjadi. Yang penting kita mau bergerak, bukan cuma sekadar tahu. Yang penting kita mau bergerak dengan Tuhan. Selebihnya saya tidak pernah tanya soal dana. Bahkan yang bantu itu bukan pengusaha paling banyak. Ada pengusaha bantu saya untuk bergerak ini. Tapi yang bantu banyak teman-teman saya preman. Mereka lihat saya seperti ini. Karena saya pernah doakan mereka, saya melayani mereka. Dan mereka bantu dalam pelayanan. Bahkan orang-orang seperti itu Tuhan gerakkan hati mereka untuk memberkati saya. Haleluya. Teman-teman istri saya jadi dari pernah striptis dulu, tapi sekarang sudah berubah. Mereka yang bantu-bantu saya. Yang lain sudah dulu karena pernah striptis jadi sama orang India. Jadi mereka kehidupan ekonomi mereka itu, mereka lihat mereka bantu saya. Haleluya. Dan luar biasa Tuhan lakukan perkara-perkara yang dasar. Itu saya bicara soal dana-dana. Kami tidak punya dana yang cukup miliar lah untuk bergerak dalam perkara ini. Enggak. Kami bergerak saja dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh bergerak, kami bergerak. Hal yang lain-lain kami cuma serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan akan perlengkapi. Kalau dinas pemerintah saja diperlengkapi oleh pemerintah, saya mau berkata dinas kerjaan surga pasti diperlengkapi oleh kerjaan surga. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa kesaksiannya saudara. Dalam waktu yang singkat tapi banyak sekali informasi yang saya dengarkan dan saya sendiri sangat diberkati saudara.
mendengarkan kesaksian Bung Alvaro, melihat perjalanannya dari menjadi seorang DPO bahkan sampai harus lari tinggalkan kampung halaman seperti seorang anak yang hilang ya. Kalau kita perhatikan kisah Bung Alvaro seperti seorang anak yang hilang, kemudian kembali ke rumah Bapa, dan kini Tuhan sedang pakai luar biasa di kampung halaman menjangkau mereka yang selama ini barangkali dianggap sebagai komunitas yang tidak patut dijangkau. Ya, karena kadangkala juga gereja seperti menyepelekan pelayanan terhadap orang-orang yang ada di dunia hitam. Nah, tetapi melalui kesaksian Bung Alvaro ini sungguh luar biasa sekali. Kita melihat bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menjangkau mereka. Amin. Ya, Amin. ya, Tuhan punya cara sendiri untuk menjangkau mereka. Bahkan kalau kita lihat ya, orang-orang seperti Bung Alvaro itu yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, luar biasa sekali. Nah, saudaraku, tadi sempat saya tunjukkan beberapa foto atau video mengenai pelayanan dari Bro Alvaro, Pastor Alvaro. Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bisa melihat ya, ini salah satu halaman yang dikelola oleh tim Bung Alvaro. Nanti rekan-rekan bisa cek saja, namanya Pergerakan Penginjilan Jalanan. Ya, ini channelnya, dan nanti teman-teman kalau mau komunikasi dengan Bro Alvaro, teman-teman bisa langsung klik WhatsApp ini, dan itu langsung tersambung ke nomor mereka untuk diskusi lebih lanjut, atau juga mungkin butuh nasihat atau dukungan doa terhadap pelayanan mereka. Bahkan juga jika teman-teman terbeban untuk pelayanan mereka ini, karena saya mendengar dari cerita Bung Alvaro, untuk melakukan pelayanan ini mereka perlu kos yang begitu tinggi, karena mereka harus sewa mobil dari satu pasar ke pasar yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, untuk mereka mengadakan pelayanan penginjilan secara terbuka. Ya, sekarang kita akan lihat ya, dan sekaligus juga mungkin kita bisa konfirmasi dari Bung Alvaro mengenai foto-foto dan video yang ada di page mereka. Nah, ini salah satu foto yang kita bisa lihat di sini. Ini di mana ini, Bro Alvaro? Enggak kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Belum kelihatan? Oh iya, itu di Pasar Ratahan yang ada di Minahasa Tenggara. Oh, di Minahasa Tenggara. Minahasa Ini Tenggara. berapa jam dari kediaman Bung Alvaro sendiri ke tempat Kalau ini? dari sini ini cukup 2 jam lebih lah, 2 jam 2 setengah. jam. Kalau 2 jam. kereta. Dengan tim ya? Ya, gimana? Dengan tim. Iya. Itu juga tim Luar. yang punya beban untuk melayani di Luar biasa sekali. Nah, ini yang anak-anak didik yang kita sering panggil santai, tapi kita buat ibadah di salah satu pemandangan yang ada di Tomohon. Itu anak-anak didik yang sekarang ini saya lagi tuntun. Yang lain kan sudah sekolah, ini yang baru-baru. Iya. Wow. Keren sekali pemandangannya, dan di sini Bro Alvaro lagi training mereka nih untuk menjadi penginjil ya. Jadi dimanapun kita berada itu masih ada firman disampaikan, bukan sekedar santai-santai. Amin. Luar biasa ya. Kalau dulu kaderisasi preman, sekarang kaderisasi penginjil begitu ya. Mesti seperti itu. Salesnya Tuhan masih begitu. Betul. Kalau dengan setan berani, apalagi dengan Yesus. Makanya saya selalu support pelayan-pelayanan untuk berjuang. Saya selalu support. Saya bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Luar biasa sekali. Ya, kita akan lihat beberapa video ya. Ini dia, ini menarik di sini nih. Ini di mana ini, Bro? Ini yang video barusan di Bolmong Timur, Desa Jiko. Itu baru ada signal bulan ini. Jadi puji Tuhan kita bisa live. Oh, bisa secara live ya? Iya. Baru ada signal, kata orang yang undang. Ini kan diundang. Kita juga diundang. Kita juga cuma terima undangan di desa karena mereka lihat live juga. Di telepon teman bilang, kok bisa ngobrol ini?
emangnya udah ada sinyal. Rupanya teman pernah kemari, nggak ada sinyal. Tower baru dirikan bulan lalu, jadi pas. Kebetulan rencana Tuhan untuk dengar. Di sini tingkat okutismenya kuat, Di di kampung sini. ini? Iya, karena memang, latar belakang banyak orang-orang, asli Bolmong dengan orang-orang Sangir itu campur. Jadi kalau Wow. obat-obat, ini mereka nggak terlalu percaya pakai obat-obat, kimia farma atau apa, obat-obat ini, apa namanya, jadi mereka Obat-obat. pakai paling banyak dukun, jadi kita bongkar okutisme di situ. Wow. Oh, percaya Kita Yesus. kita dengar sedikit ya. Wow. Luar biasa. Nah, itu yang singer itu sementara dididik, dia juga perempuan malam. Yang singer itu Oh, pakai hitam. Nah, luar ini pas biasa. kebetulan ulang tahunnya dia telepon-telepon tadi, jadi saya udah siapin kado untuk mereka. Mana Fir Oh, kadonya? puji Tuhan. Puji Nah, Tuhan. ini kado, jadi ada Luar. hadiah-hadiah untuk anak-anak didik. Jadi Di mana mereka kadonya? kehilangan figur. Halo? Kadonya yang mana? Mana kado kata? Jadi dia suka pink. Keren, besar sekali ya. Jadi Iya. komunitas ini terbina ya, komunitas ini terbina, persekutuan ini terbina terus ya. Iya, iya. Terbina. Keren, keren. Jadi saya Kita akan bertanggung lihat. jawab. Oh, jadi Bro Alvaro yang sebagai ini Iya, iya. pemimpinnya gitu ya? Ini kan ada berapa tim yang kerjasama di sini. Jadi kita pimpin yang khusus untuk anak-anak didik. Saya bawa beberapa anak didik. Mereka panggil kerjasama sebenarnya. Oh, ada beberapa tim yang kerjasama. Untuk bagian worship leader kan nggak dari semua kita kan. Banyak yang memang pelayan. Oh, Jadi keren. kerjasama. Keren sekali. Ya, kita boleh lihat lagi ini ya. Ini juga ini Bro sendiri ini toh? Oh iya. Baik. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Oh, Hari ini kami berada ini di pasar Tumpaso. Bulan Tumpaso baru. Dan hari ini kami mau bagi berkat di sini lewat kebenaran firman Tuhan, karena firman kebenaran yang akan memerdekakan saya dan saudara. Mari saksikan sama-sama. Sama-sama kita bersyukur Biasa, memuji Tuhan bagi Allah yang hidup di teman-teman yang ada sama-sama dalam kebenaran. Biar kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu di tempat itu. Haleluya. Wow. Luar biasa saudara. Ini tingkat pertikaiannya kuat sekali ini, Kanuru. Oh, di pasar ini Iya, tingkat pertikaian. ini lain juga. Itu tadi kan Marha, itu tadi Bolmong Timur kan? Iya. Nah, kalau ini Minahasa Selatan. Kalau orang Minahasa Selatan udah tahu itu daerah Tumpaso, artinya panas. Jadi memang tingkat kejahatannya memang tinggi dari Jakarta. Dia juga kirim orang-orang ke Jakarta, ke Bali. Itu di Bali bersama anak-anak Tumpaso. Jadi banyak teman saya yang ada di sana. Makanya kesempatan saya untuk adakan di sana. Dan Bro lakukan pelayan di tempat ini. Lakukan. Keren. Yang memberikan pengampunan, yang memberikan perlindungan, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, sementara berjual, sementara melakukan aktivitas pagi ini. Keren sekali. Biar hati kita tertuju hanya jadi kepada beberapa oma-oma, Yesus. nenek-nenek, ibu-ibu, jadi mereka bersyukur karena Ya. dalam keadaan mereka jualan masih dengar firman. Kerinduan mereka sudah memang menggebu-gebu untuk dengar firman. Bahkan waktu yang ada di Rataan ini fenomena itu, yang luar biasa ya. bahkan yang ada di Rataan itu selesai melayani,
dari tukang jualan pepaya dia kasih pepaya, dari tukang muslim ada juga dia memberkati. Karena kami tidak, secara tidak langsung kami tidak menjatuhkan agama lain, kami cuma bawa pribadi yang bisa mengubah, bahwa Yesus bisa Iya, mengubah. Yesus datang bawa pribadinya yang bisa iya, mengubah. Nah, seperti iya. jadi tidak menyinggung untuk Kita kiri hanya kanan. Mm-mm. betul. Kita hanya datang membawa kabar baik ya. Kabar baik, intinya itu. Hubungan dengan surga sehingga Kalau ini di mana ini, Bro? Kalau ini di Minahasa. Tadi kan Minsel. Kalau tumpahan Minahasa Iya. apa? Oh, Minahasa Selatan juga, tapi di desa yang berbeda. Desa Tumpaan. Hmm. Itu pokoknya sudah tahap ke-48 yang terakhir. Jadi setiap daerah kami taruh tahap-tahap. Jadi sudah ke-48 tahap. Yang terakhir di Jiko tadi. terkoneksi dengan surga karena bila program surga ada di tempat ini supaya tidak ada Haleluya. error. Katakan haleluya. Ini pendeta yang panggil connect saya untuk bergabung. Dia juga memang penginjil yang saya ceritakan ini, Pak Pendeta Jerry Sangir. Hmm. Jadi dia ambil Jadi- 2 puasa dan Roh Kudus Ya. kuat sangat bicara sama dia bahwa panggil si Alfa. Saya nggak terlalu ini sama pendeta ini, nggak terlalu dekat. Tapi ketika dia panggil Iya. ketemuan di Lipo Plaza, langsung connect. Dia Ya. bicara tentang pelayanan. Saya bilang udah nggak usah diterus. Apa yang pendeta itu alami, yang Tuhan taruh, itu juga Tuhan taruh untuk bergerak di masa COVID pandemi. Dan Polda setuju. Polda kasih surat. Wow, keren. Keren, saudaraku. Iya. Ini adalah profil pelayanan dari Bro Alvaro ya. Dari pasar ke pasar, dari penjara, dari jalan selama pandemi COVID-19. Ini sangat inspiratif sekali. Ketika orang ada di dalam kekhawatiran, Bro Alvaro muncul memberikan kekuatan, penghiburan, semangat, dan tentunya penguatan lewat firman Tuhan. Kiri samping kananmu katakan Ini di mana lagi ini, Bro? ada sukacita. Oh, ini di Bolmong juga, tapi di yang berbeda, tempat yang berbeda. Perbatasan Minahasa dan Bolmong, Bola Mongondo. Wow. Kalau tadi kan di Bolmong Utara, kalau Bolmong berbeda juga. Ya, keren. Nah, Bro Alvaro, apakah memungkinkan untuk kita buka kesempatan bagi rekan-rekan kita, mungkin barangkali ada yang bertanya, supaya mereka bisa bertanya? Oh, silakan. Oke ya. Jadi saya akan bagikan link ini, saudara, bagi yang bertanya atau memberikan dukungan kepada Pastor Alvaro Aluceda. Silakan klik link ini, dan saya berharap Kayaknya rekan bisa berbahasa dengan santun, signalnya baik kan lewat signal mungkin agak putus-putus. di kolom komentar maupun dalam diskusi kita atau komunikasi kita secara live di video kali ini. Jadi silakan teman-teman. Ya, sudah jadi, Bro. Ya, oke. Ya. Oke, sudah jadi. Ya, ya, rekan-rekan yang mau bergabung dengan kami, silakan klik ulang linknya. Saya akan bagikan ulang. Semoga kali ini bisa berhasil ya. Namun ini adalah sebuah kesaksian yang sungguh luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini, ya. Bahwa Ia memakai generasi muda untuk memberkati bangsa ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa,
menjangkau banyak orang lewat pelayanan mereka, lewat kesaksian mereka. Baik, sudah hadir, wah, sudah hilang lagi ya. Iya, dan melalui kesaksian ini harapan saya adalah kegerakan ini menjadi saudara-saudari yang mengalami lawatan Tuhan, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan ubahkan hidup saudara, maka salah satu tugas panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil, untuk terus bersaksi. Maka rekan-rekan juga, apapun latar belakangmu, tugas pelayanan ini untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, itu penting. Ya, sudah hadir bersama dengan kita Romi, sudah berhasil masuk. Shalom Romi. Halo, selamat malam. Oh, halo Jimran. Oke, kita sudah bergabung dengan Jimran. Silakan. Selamat malam Jimran. Selamat malam. Ya, kesaksian yang luar biasa, Bung Alvaro. Tapi tadi kesaksiannya apa bagus didengar? Ya, terdengar jelas Pak Jimran. Jelas, Dengar saya? Jelas. Ya, jelas sekali. Tapi Bung Alvaro nggak dengar saya kelihatannya. Dengar Pak. Dengar Pak Jim. Dengar ya. Tadi Ya. kesaksian Bung Alvaro tadi sungguh luar biasa. Tapi saya mau tanya, tadi sempat ada permasalahan dengan istri, sempat meninggalkan itu bagaimana prosesnya selanjutnya sehingga berjalan dengan baik? Oh, itu sebenarnya tidak ditinggalkan, tidak sampai. Karena dia memang minta cerai kan. Tapi setelah mentor saya dituntun, saya mempertahankan sesuatu. Makanya saya jelaskan tadi, walaupun saya ditendang, pergumulan saya alami, dia marah, saya tahan terus dia. Waktu itu juga Tuhan buka jalan dalam pekerjaan, jadi kita pindah dari Denpasar ke Uluwatu. Uluwatu di Bali. Jadi dia agak jauh ke itu. Jadi dia cuma tunggu di kos, saya kerja, dia tunggu di kos sampai bertahan. Jadi dia sama-sama terus enggak. Sekarang sudah Tuhan pulihkan semuanya. Oh, sudah, ini ada di samping. Sini dulu. Luar biasa, apa-apa. puji Tuhan. Jadi Tuhan pulihkan semua. Sini. Amin, amin, luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Puji Amin. Tuhan. Biarlah jadi saksi Kristus ya. Nah, ini Bang Yang luar Jimran, biasa. istri. Amin. Salam, puji Tuhan. Ini Ya. perjuangan. Tetap bertahan dalam keluarga ya. Amin. Menjadi keluarga Kristen yang betul-betul menjadi terang dimanapun berada. Amin. Bang. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan lagi tinggalkan. Amin. Bagaimana Tuhan memulihkan Yesus kita, Yesus yang hidup. Tuhan memberkati, Haleluya. tetap pelayanan daripada Bung Alvaro. Tuhan kasih jalan semua supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Saya juga sudah baca, Amin. sudah pernah dengar kesaksian Bung Alvaro di YouTube, sungguh sangat mengagumkan. Tentu itu dapat dilakukan karena kuat kuasa bimbingan Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus kan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, puji Tuhan. Amin. Jadilah Haleluya. rumah tangga Makasih, Bang Jimran. Kita doakan, kita dukung terus dalam doa, dan nanti kalau ada berkat kita juga dukung dalam materi. Tuhan memberkati, Amin. sukses Amin. dan Terima bahagia kasih Pak selalu. Jimran. Terima Sekarang kasih anak sudah Pak Jimran. Tuhan berkati. Baru satu Pak, mau tambah lagi. Baru satu Kalau ya. Tuhan izinkan. Amin. Mudah-mudahan kalau ke Manado kita bisa ketemu ya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan Haleluya, puji Tuhan. berkati. Puji Tuhan, makasih. Tuhan berkati Pak Jimran. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih dari Pak Jimran sudah menelpon Pastor Alvaro dan sekeluarga. Bagi rekan-rekan yang mau berkomunikasi dengan Pastor Alvaro, silahkan bergabung lagi dengan kami. Masih ada kesempatan untuk rekan-rekan bisa join dengan kami. Silakan. Ya, saya melihat dalam kesaksian
kejujuran, bagaimana mengisahkan uh, background kehidupan yang begitu, kalau kita katakan begitu hancur ya, bahkan juga dari keputusan-keputusan Bro Alvaro yang salah, akhirnya Bro harus juga menyeret istri di dalamnya, ya, melibatkan istri di dalamnya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Bro Alvaro menyerahkan hidup dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, keluar bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau pingin dengar lagi kira-kira bagaimana waktu istri memutuskan pada akhirnya dia menyerah untuk ikut Bro Alvaro, itu kira-kira bagaimana? Ini menarik juga. Ini yang tadi belum Mantap. sempat dibahas. Sebenarnya sih ada singkat tadi, karena kalau diberikan kesempatan nanti istri bersaksi nanti, tapi kalau ada waktu-waktu untuk mantap. seperti itu. Jadi waktu saya ambil keputusan memang tidak gampang, sesuatu yang kebiasaan kita pegang uang terus diproses di sana, nggak pegang uang. Jadi dia juga sudah dengar keterbukaan saya, dia nggak terima secara pribadi. Saya pernah sharing juga pendeta bilang jangan dulu bilang semua karena memang imannya belum kuat, tapi memang itu niat saya lewat keterbukaan ini supaya udah nggak ada sesuatu di hati saya. Seperti itu, waktu saya ngomong seperti itu dia langsung ambil tindakan. Tetapi karena posisi kita berdua ada di Bali, jadi kan nggak bisa kemana-mana. Dia marah lah, dia ngomel lah, tendang lah. Nah, itu proses bukan 1 hari. Habis tendang terus selesai, enggak. Sampai di mana Tuhan bawa itu dalam pekerjaan itu, Tuhan mulai buka. Nah, itu dia melihat sesuatu yang berbeda. Ketika dia Tuhan mulai bawa sesuatu yang berbeda. Ketika saya jadi tukang cuci piring, dia lihat perubahan saya. Waktu itu kan Nurul. Jadi ketika dia lihat perubahan saya, satu saya ngomong. Waktu itu saya masih ada belum sembuh total, tetapi saya sudah merasa kuat karena kekuatan yang dari Tuhan itu yang memampukan saya. Tapi secara fisik saya belum sembuh total. Memang ada yang bisa Tuhan lakukan mujizat secara total, tapi Tuhan lebih tahu hati seseorang. Waktu itu saya ngomong sama dia, saya panggil dia untuk temani saya kerja, karena di situ manajer juga kenalan, sempat kenal sama saya. Waktu itu saya langsung bilang, biar istri aja daripada dia sendiri di kos, dia temani. Dan dia lihat saya angkat ini, angkat itu dalam posisi sakit, posisi juga sementara win, saya cuma ngomong, saya bilang, kalau bukan Tuhan saya nggak lakukan seperti ini juga. Waktu itu saya ngomong, saya dalam kondisi sakit, saya masih bisa berjuang untuk kehidupan kita sama-sama. Jangan lihat Alfa yang lama, tapi lihat Alfa yang baru. Tetapi kan intimidasi masih ada, tapi proses demi proses ketika kita hanya tunduk saja, bergumul saja sama Tuhan. Dalam Tuhan pasti ada jawaban, walaupun tekanan itu nggak gampang. Biasa saya pukul dia, biasa saya bentak dia, ini kebalikan waktu itu. Kebalikan, dia bentak, dia tendang. Posisi saya nggak bisa balas lagi. Nggak bisa sama sekali. Posisi saya hanya, ya sabar, dan sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Di situ saya dapat mimpi yang luar biasa. Saya lihat waktu itu Tuhan. Saya lihat Tuhan. Ini di mimpi. Waktu itu Tuhan lagi melindungi kayak begini. Saya ada di tengah. Dan saya lihat ada iblis-iblis berusaha untuk mau tarik saya kembali begitu. Pakai ini. Berusaha mau tarik. Tapi saya tenang, saya tersenyum. Saya lihat ke atas begini, ternyata Tuhan yang sedang duduk begini terus dia kayak orang lagi bersujud, tapi saya di tengah. Bersujud tapi saya di tengah. Kayak ada dalam perlindungan. Itu saya merasakan sukacita, saya lebih diperteguh. Makanya saya berani melangkah. Ya, memang gak gampang melepaskan sesuatu. Apalagi latar belakang seperti ini kan, Urusan. Wow, luar biasa sekali. Seperti Terima kasih. Dan dia bertahan. Dan dia Luar bertahan. Saya ajak dia
saya ajak dia ke KR, dia bilang kamu saja yang pergi, kamu aja yang bertobat. Ini proses demi proses, padahal udah sama-sama, tapi proses saya alami. Tapi satu waktu itu waktu kairosnya Tuhan, saya panggil dia pergi ibadah. Dia bilang begini, saya mau pergi ibadah, tapi beli saya rokok dulu 5 batang. Saya nggak kasih, saya bilang enggak, biar saja saya beli, kamu nggak usah. Jadi dia beli 5 batang, saya aduh Tuhan, saya udah lepas semua ini satu ini, tambah ngerokok. Jadi saya bukan ini, tapi dalam posisi seperti itu, saya tujuan cuma yang penting dia pergi ibadah. Dan waktu dia datang itu, saya panggil ke depan, dia keras hati. Saya panggil untuk maju, didoakan, dia keras hati. Saya bilang, sudah lekas maju, jangan keraskan hatimu, lepas pengampunan. Dia nggak mau sama sekali. Nanti dia keluar dari tempat ibadah dan dia manifestasi di di luar tempat ibadah, jatuh sendiri. Makanya saya bilang kalau udah waktu nanti dia yang bersaksi. Itu luar biasa ketika dia jatuh, dia lihat Tuhan di situ. Nah dia Muslim, Tuhan ajak begini, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Baik. Luar biasa sekali. Ini nampaknya nanti narasumbernya sendiri yang harus bersaksi ya, Iya, di channel Kanuru. agak, Iya. Nanti kita akan ada kesempatan tersendiri untuk sis kita. Sis siapa nama kakak? Sis Fira, Ibu Fira. Oh, oke. Nanti kita akan mendengarkan. Baik, malam hari ini saya beri kesempatan untuk Pastor Sarah dan juga Bro Kawanua ya, bisa diskusi langsung dengan Pastor Alvaro. Ya, shalom. Shalom. Pastor Sarah. Shalom. Shalom. Ya, siapa Bang dulu nih yang Kanu. duluan? Siapa duluan? Ini sekali 2 ini. Iya, boleh. Dua-dua boleh. Ibu aja duluan. Oke, Pastor Sarah dulu. Oke. Ya. Shalom Bang Alvaro. Ya, shalom Pastor. Iya. Sebenarnya besok kita juga ngobrol jam 1 ya di channel saya. Iya, Bang udah Alvaro. janjian itu. Iya. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya. Luar biasa, tapi nggak ada salahnya juga besok juga bisa didengerin di Pastor Sarah channel ya. Dan juga kita atur juga untuk Kak Fira ya. Nanti kita obrolin ya Bang. Cuman saya pengen tanya ini Bang. Jadi ini pelayanan di jalanan ini, penginjilan ini udah berapa lama kalau ini? Dari awal sampai hari ini. Kalau untuk penginjilan jalan, memang saya dari awal pertama dipanggil untuk pelayanan jalan. Waktu itu saya upload pelayanan anak jalanan itu di Tugu Lilin. Memang udah dari awal, dari tahun 2016 kira-kira pergerakan itu dimulai di jalanan. Tapi setelah pelayanan pasar ini masuk di dalam pelayanan pasar pas pandemik lah. Pas pandemik baru turun visi ini. Wow, baru luar kita biasa. Bergerak. Justru pada saat pandemik gitu ya. Pandemik. Yang di jalanan ini ya, yang ibadah-ibadah kayak KKR gitu ya. Iya. Pas ibadah KKR itu pas pandemik. Luar biasa. Berarti gitu dapat visi dari Tuhan itu udah langsung bergerak di jalanan. Langsung bergerak. Gitu ya. Iya, langsung bergerak. Luar biasa. Itu berarti memang nggak sempat masuk penjara berarti ya. Cuman masuk di diproses langsung 2 hari keluar ya Bang ya? Masuk penjara sih, tapi nggak masuk di lembaga, maksudnya nggak dikirim di lembaga. Karena waktu saya gitu. Mendekam sih di penjara itu kan saya ditangkap masuk di penjara kan selama 2 hari, tapi nggak diproses secara lanjut ke lembaga untuk proses hukum karena waktu itu kebetulan saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan, saya nggak tahu. Pokoknya waktu itu korban datang. Jadi korban saya pernah tikam itu dia datang karena dipanggil polisi karena saya kan udah 2 tahun lari. Jadi kalau mereka mau tangkap saya mesti ada bukti saksi korban untuk BAP. Jadi mereka panggil korban saya juga kaum Kedar. Jadi waktu itu ketika korban datang saya langsung minta maaf. Dan waktu permintaan maaf saya itu diterima dan dia lakukan suasana yang berbeda.
Yang tadinya dia marah, dia bilang saya marah sama nih anak, saya tahu ini anak. Dia bilang. Tapi ketika saya lihat perubahannya, ini korban ayah korban yang bilang korbannya ada di samping anak. Tapi sekarang saya tanda tangan. Jadi waktu dia datang bukan proses perpanjang untuk saya ditahan, tapi malah di surat dia adakan surat perdamaian. Jadi tanda tangan surat perdamaian. Jadi, luar biasa. Ya Tuhanlah yang lakukan itu. Iya benar-benar. Itu di luar dari logika. Iya benar ya. Memang hanya Tuhan ya yang melakukan itu. Amin. Berarti langsung kayak ada pemulihan lah ya, perdamaian di antara dua gitu, langsung cabut kasusnya. Langsung cabut perkara. Luar biasa Tuhan Yesus. Pokoknya yang lain-lain nanti besok kita bahas. Yang pasti saya sangat diberkati luar biasa. Amin, amin, Pastor Sarah. Sampai nangis loh saya, maksudnya dengarnya. Memang proses Tuhan, cara memanggil Tuhan itu selalu unik gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya tergantung dari respon kita ya Bang ya. Harus diresponi. Iya. Oke, itu aja kayaknya yang mau aku sampaikan. Saya sampaikan ya, Bang Kanuru dan Bang Alvaro. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pastor Sarah. Nanti rekan-rekan bisa kunjungi channel Pastor Sarah, berikan dukungan Anda. Sahabat Kanuru, silakan dukung channel Pastor Sarah, banyak informasi menarik di sana. Terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Baik. Silakan Pak Kawanua, langsung saja. Halo. Dengan Shalom. Saya Alvaro. Shalom. Ini Kawanua ini pasti. Halo, shalom. Selamat malam Pak Kanuru dan Pak Alvaro ya. Iya. Shalom, selamat malam. Malam. Mau tanya sama Bro Alvaro dulu ini. Bro, di Manado di mana ini, Bro? Pas di Jalan Samrat, kalau tempat tinggal. Samrat 20. Iya. Berarti pasti tahu Makeret Barat ini ya. Tahu Pak Lorong Lembang. Itu ada anak didik tuh di sana yang nakal. Oh, siapa namanya? Rainer Warbung. Oh, Warbung, iya Warbung. Iya. Jadi sudah kita dulu lama tinggal di sana, cuma kita sekarang ini lagi di Kota Apel ini. Tinggal di Kota Apel. Kebetulan penggemarnya Malang. ini. Iya, Malang, penggemarnya nih Bro Kanuru ini. Oke, siap. Kak Nurul terkenal rupanya ya. Cuma mau kasih support ini buat Bro Alvaro ini. Amin. Soalnya tunggu-tunggu ini pemuda-pemuda dari Kawanua. Mungkin banyak, tapi kan waktu itu mungkin internet belum YouTube kan belum itu kan, media sosial. Nah, baru mungkin zaman-zamannya ada media sosial begini kan, baru mungkin ada muncul-muncul. Ya, kita support lah buat Bro Alvaro ini. Amin. Supaya lebih banyak mungkin menjangkau anak-anak muda di Manado. Ya tuh yang kita tahu ini terlalu banyak pengaruh-pengaruh, khususnya minuman keras kan. Betul. Iya, bukan pagi bangun berdoa baca Alkitab, bangun pagi so cari cap tikus toh. Nah, jadi kita ada lihat di media sosial di YouTube itu kan ada KKR-nya Bro itu beberapa bulan lalu, kita langsung WA tamang-tamang di sana kan dulu. Tamang-tamang di Manado, saya bilang tolong disupport ini saudara-saudara pemuda-pemuda ini yang istilahnya berlatar belakang yang yaitu tadi bangun tidur bukan berdoa dan baca Alkitab, ini bangun tidur cari cap tikus ini. Ya ini akibatnya. Nah, ini sudah ada Bro Alvaro toh dan rekan-rekan ya, kita Kawanua yang tinggal di Malang ini mensupport ini Bro Alvaro. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Maju terus supaya banyak anak-anak muda lagi di Manado. Jadi mereka bukan lari-lari di hal-hal yang negatif seperti minuman keras kan. Banyak pamabo gini, jadi biar berubah lah kota Manado. Masa kota Manado itu salib sudah baku tahu di
kota Manado dengan ada patung besar masa. Iya kan, jadi batu sandungan tuh orang ini, bro. Betul sekali. Ya, ya Betul. itu aja dulu, mungkin lain kali nanti gabung lagi di betul, channel betul. Kanuru ini. Maju terus, Bro Alvaro. Sama dengan tim dan istri dan keluarga, Tuhan Siap, Pak memberkati, Kawan dan Noah. juga channel Amin, amin. channel Kanuru. Maju terus, channel yang sangat memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kawan Noah. Shalom, Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Wow, wow, luar biasa sekali ya. Sekarang dari orang Manado sendiri, ya. Orang Manado. Orang baku dukung. Baku dukung. Ya, rekan-rekan yang mau mendukung pelayanan dari Bro Alvaro, nanti rekan-rekan bisa kunjungi kunjungi page dari Facebook mereka, ya, penginjilan jalanan, ya. Nanti rekan-rekan bisa kunjungi di sana dan langsung bisa klik di bagian WhatsApp untuk komunikasi langsung dengan Bro Alvaro dan agar teman-teman bisa memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Baik, nampaknya malam hari ini Bro Alvaro kita tidak ada lagi penelpon, dan juga saya rasa dari kesaksian Bro sendiri sudah sangat jelas, sangat-sangat memberkati. Saya secara pribadi sangat didorong bahwa usia kita yang ada sekarang ini benar-benar kita harus maksimalkan untuk melayani Tuhan. Halo. Silakan rekan-rekan mengambil bagian dalam pelayanan. Baik, Bro Alvaro, kira-kira sudah terdengar? Ya. Sudah. Ini sudah. Ya, silakan saja closing statement-nya boleh disampaikan untuk sahabat Kanuru. Untuk closing statement, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kita perlu ketahui bahwa iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Tujuan utama adalah manusia, adalah saya dan saudara. Kenapa? Karena dia kecewa sama Tuhan. Ketika kita ditebus, kita dibayar lunas, dan tindakan dia dilempar dan dia dibuang. Dan jalan satu-satunya tanpa kita perlu ketahui bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada. Perlu kita ketahui bahwa iblis punya tujuan di dalam hidup kita untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita jatuh, kita tersandung, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak berdaya. Karena dia tahu waktunya tersingkat di dalam Wahyu 12 ayat 12. Dia turun dengan geramnya yang dahsyat. Makanya hari ini ada jahat. Nah, Alkitab katakan pergunakanlah waktu yang ada. Diartikan dalam bahasa Yunani artinya exagorazo, artinya tebuslah waktu yang sisa. Waktu yang sisa ini di akhir zaman pakai untuk melayani Tuhan. Ketika engkau ada beban, persoalan, masalah, engkau datang sama Tuhan. Masalah, tekanan yang engkau lewati, datang cari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Lewat apa? Yang pertama, ketika kita berbuat salah, mengaku dosa. Itu langkah yang awal. Yang kedua, kita hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu mungkin pesan-pesan yang saya sampaikan bagi rekan-rekan program dari Kanuri yang ada.
Tebuslah waktu yang sisa karena hari-hari ini adalah jahat. Jadilah orang yang bijaksana, karena orang bijaksana atau orang arif, dia mempergunakan waktu yang ada. Tetapi jangan jadi seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh melalaikan waktu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tolong topang doa keluarga kami, pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak tekanan, banyak memang intimidasi yang kami lewati, tapi kami percaya kalau Tuhan yang bawa, Tuhan pasti yang akan mempertanggungjawabkan itu semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bro Alvaro sudah memberkati kami sekalian di channel Kanuru ini. Dan rekan-rekan untuk mendengarkan kesaksian lanjutan dari Pastor Alvaro, silahkan nanti rekan-rekan kunjungi channel Pastor Sarah di sana pada esok hari jam pukul 1 waktu Indonesia yang mana kita tidak tahu. Nanti rekan-rekan bisa lihat langsung di channel Pastor Sarah. Beliau akan kembali lagi bersaksi dengan saya.